Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lana hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini untuk kita bersama-sama menaikkan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian hadis, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dan kita dalam kesempatan ini membahas hadis yang ke-17, yaitu tentang perintah ihsan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shidad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan, telah mewajibkan, telah menentukan al-ihsan, yaitu berbuat baik atau berbuat yang terbaik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Karena hadis ini sangat singkat, tapi cakupannya sangat luas. Al-ihsan ala kulli syai'in. Jadi Allah itu telah mewajibkan kepada kita katabal ihsan, aujaba, menggunakan kata kataba sama aja dengan kutiba alaikumus syiyam. Ayatnya adalah diwajibkan. Jadi berbuat baik di sini adalah hukumnya wajib, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, semua hal, apa saja. Jadi berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, ihsan, atau berbuat yang terbaik, itu adalah wajib terhadap segala sesuatu. Kalau di dalam hadis ini dicontohkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian itu membunuh, membunuh itu dimaksud di sini adalah seperti menghukum mati. Kalau menghukum mati di dalam Islam itu, pembunuhan itu boleh dilakukan, di antaranya adalah terhadap orang yang membunuh. Orang yang membunuh itu hukumannya adalah hukuman mati. Itu kalau pembunuhan yang disengaja. Hukuman mati itu harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Jadi fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, harus yang terbaik. Mungkin dulu sudah pernah kita bahas sedikit bagaimana hukuman apa yang terbaik, hukuman mati yang terbaik itu bagaimana caranya.
hukuman mati itu dilakukan seperti apa, Pak? Tembak, terus ada yang digantung, ada gantung, ada yang di stroke, ada apalagi, Pak? Ya, Pak, suntik mati. Iya, ada nggak itu suntik mati? Eutanisia, suntik mati. Ya. Nah, kalau dalam Islam itu hukuman yang terbaik, hukuman mati yang terbaik itu caranya dia apa? Dipenggal, potong lehernya. Ya, kelihatannya ngeri ya, Pak. Kepala orang potong, orang melihatnya ngeri. Ya, lebih kelihatannya lebih apa? Lebih ya kelihatan lebih sadis. Kalau yang kelihatan nggak sadis ya apakan tadi ya stroke, kelihatannya nggak sadis, tapi itu sadis. Yang merasakan, kalau yang melihat enggak, ya, yang merasakan ya stroke, terkadang tidak langsung mati kan, ya kan? Stroke itu lama itu berapa? Apalagi kalau ditembak juga, tembak belum tentu langsung mati juga. Belum tentu langsung mati juga. Yang ditembak biasanya bagian apa? Jantung ya. Bisa juga begitu ditembak itu belum langsung mati, dia orangnya pingsan dulu bisa juga. Tidak sadar, dia masih merasakan. Gantung apalagi. Ya, gantung tidak lama dia merasakan. Kelihatannya jasadnya masih utuh memang. Jasadnya masih utuh. Tapi yang merasakan itu, yang dihukum mati itu, kalau dia dipenggal itu udah nggak merasakan lagi, ya, nggak merasakan lagi. Nah, maka dalam Islam itu ya hukuman dalam Islam itulah yang terbaik, itu yang hukum pancung itu, nggak ada hukuman lain. Itu kalau hukuman mati. Nah, kalau rajam itu dilempari sampai mati ya. Itu memang hukumannya begitu. Termasuk dosa besar orang berzina. Sama orang murtad. Yang orang murtad itu dihukum mati juga. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jadi kalau harus membunuh ya harus dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhata. Apabila kalian itu menyembelih. Kalau qatala itu dengan dzabaha apa bedanya? Kalau dzabaha itu untuk hewan ya, dzabaha yazbahu menyembelih. Ya, termasuk kalau kita membunuh hewan-hewan yang berbahaya itu juga jangan sampai nanti disiksa. Contohnya apa? Ular, apalagi kelabang. Ya, yang hewan-hewan yang memang harus dibunuh itu. Ya, itu pun dengan cara yang baik. Jadi kalau bisa misalnya langsung dimatikan sekali mati, biar dia tidak merasakan sakit juga, tidak menyiksa hewannya. Jangan-jangan nanti dipotong-potong. Ya, itu termasuk ya berbuat baik dalam mematikan tadi. Wa idza dabahtum, kalau kalian itu menyembelih, ya, menyembelih hewan yang harus disembelih, hewan ternak yang akan kita konsumsi, fa ahsinu dzibhata, maka ya baikkanlah, lakukanlah dengan yang terbaik. Di antara caranya adalah wal yuhidda ahadukum safratahu. Caranya adalah sebaiknya kita itu menajamkan pisaunya. Pisaunya ditajamkan, jangan sampai nanti pisaunya tidak tajam. Ya, begitu disembelih ya cuman lecet misalnya kan. Bisa juga kalau nggak tajam, apalagi kalau hewan-hewan yang besar gitu ya, sapi, kerbau, apalagi itu unta, kambing. Itu kalau pisaunya ini enggak tajam ya bisa tadi lama.
itu nggak sembarangan orang bisa membelinya. Kalau kita Idul Adha itu biasanya disembelih sendiri atau datangkan ahlinya? Ya, ahlinya. Orang ahli itu menyembelih. Selain itu juga harus tahu tata caranya juga. Tata cara menyembelih yang baik itu seperti apa? Ini diantaranya caranya adalah menajamkan pisaunya. Pisaunya harus yang tajam, diasah yang benar-benar tajam. Wal yurih dabihatahu, dan sebaiknya dia mengistirahatkan sembelihannya itu. Ya begitu, potong itu jangan langsung, kalau ayam misalnya potong biasanya langsung dibuang. Potong, istirahatkan dulu, baru dilepas. Nah itu juga nanti begitu dilepas tuh, kalau kita beli ayam daging misalnya ayam potong itu biasanya begitu selesai dipotong langsung dimasukkan ke mana-mana. Jangan sampai itu. Jadi cara penyembelihan itu juga harus betul. Kalau salah nanti bisa berubah menjadi haram. Ya, bisa berubah menjadi haram. Menyembelih ini harus benar-benar dipelajari. Jadi cara penyembelihannya tadi, alatnya harus tajam. Kemudian yang dipotong itu, ya, ketika kita menyembelih, yang pernah menyembelih siapa? Minimal ayam. Ya? Belum pernah nyembelih semua, Pak. Minimal ayam ya. Ya, kalau ayam kan nggak gede-gede amat gitu. Menyembelih ayam pun itu nggak mudah. Ya, kalau kita beli ayam misalnya di mana, di pasar, supermarket, ya itu kita harus hati-hati juga, harus selektif juga, jangan asal beli loh ya. Karena cara menyembelihnya juga kadang nggak sesuai dengan syariat. Jadi cara menyembelihnya juga harus betul, jangan sampai nanti menyembelihnya itu dengan ujung pisau di depan itu sudet aja gitu, tusuk. Ya, ada yang begitu Pak, pernah lihat ya? Nah, boleh nggak begitu? Kebanyakan itu keliru bunuhnya. Ya, cara menyembelihnya itu keliru. Jadi cara menyembelih itu diantara yang perlu dipotong itu ada 4 yang dipotong. Ya, 2 saluran, ada saluran pernapasan, ada saluran makanan. Ya. Nah, kemudian ada 2 urat kiri kanan, disebut wujdain. Ya, kiri kanan itu harus diputuskan juga. Jadi bukan hanya lubang udara dengan lubang makanan saja. Ya, banyakan itu begitu. Potong hanya lubang depan aja sedikit aja. Ya itu harus hati-hati. Bahkan bisa juga lubang dia cuma 1 aja. Jadi matinya bukan karena disembelih itu, tapi matinya karena itu harus hati-hati juga. Kalau kita belanja beli ayam, harus hati-hati, itu jangan asal beli. Ayamnya halal, tapi kalau cara menyembelihnya nanti salah, ya termasuk tadi begitu setelah disembelih, ya setelah disembelih dimasukkan ke mesin, itu jangan sampai langsung diisi air panas kemudian, nggak boleh. Jadi dibiarkan dulu, dipastikan kalau ayam itu benar-benar mati karena dipotong disembelih itu, istirahatkan dulu. Baru setelah itu, nah dimasukin air panas kalau sudah dipastikan mati ya, baru itu tadi itu pakai mesin apa itu untuk mencabut di bulunya itu. Kalau nggak begitu nanti bisa saja begitu disembelih langsung dimasukkan situ, kasih air panas langsung. Nah itu matinya bukan karena bukan karena disembelih, tapi karena itu harus hati-hati juga dalam penyembelihan hewan. Daging, kita beli daging itu daging sapi, daging kambing, itu apakah penyembelihannya betul apa tidak, harus hati-hati juga. Maka itu kalau di dalam proses sertifikasi halal itu nanti ada ya proses sertifikasi penyembelihan itu, alatnya apa yang digunakan, cara menyembelihnya seperti apa, orang yang menyembelih juga harus dipastikan bahwa yang menyembelih itu orang Islam. Ya,
pastikan itu dia tahu cara menyembelihnya. Nah kalau kita beli daging kan nggak pernah tahu itu. Ya, kita beli daging di swalayan di pasar itu kan dia taunya daging itu sudah ya daging sapi aja. Nggak pernah tahu itu cara nyembelihnya bagaimana, benar apa salah. Nah itu harus hati-hati juga ya. Ya cara menyembelihnya betul apa tidak. Nah di antara yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah bahwa kata ihsan ya, ahsana yuhsinu ihsanan ya, artinya adalah membaguskan atau berbuat baik atau melakukan dengan baik. Ahsana yuhsinu ihsan ya, membaguskan, berbuat yang baik, melakukan yang terbaik. Ihsan di sini yang dimaksud adalah perbuatan ya. Ihsan itu perbuatan. Kalau orangnya disebut muhsin. Jadi perbuatannya disebut ihsan, orangnya disebut muhsin. Cara melakukan sesuatu. Jadi Islam itu ya mensyariatkan kepada kita dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Nanti kita contohkan apa saja itu misalnya. Tadi contohkan adalah cara menyembelih, ya, cara ya mematikan. Itu contohnya. Jadi antaranya misalnya dalam melakukan apa namanya itu perceraian. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali, at-talaqu marratan. Ya, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Ya. Di dalam melakukan perceraian itu harus juga dengan cara yang baik. Kalau memang dia melakukan perceraian, jangan sampai nanti malah ya dengan cara-cara yang tidak baik, dengan menjelek-jelekan dan sebagainya. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kepada kita bil adli, melakukan secara segala sesuatu itu dengan adil. Adil itu apa? Adil itu apa? Adil itu adalah kalau dalam bahasa Arabnya wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Adil itu termasuk salah satu kosakata yang tidak ada padanannya di dunia. Nggak ada padanannya. Ya, sehingga itu dipakai dalam bahasa Indonesia, adil. Jadi kalau dicari padanannya, kata adil itu tidak ada di dunia. Itu hanya dalam bahasa Arab. Ya. Maknanya adalah wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya bagaimana? Atau begini, melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan, atau meninggalkan sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Jadi nanti adil itu tidak hanya dalam pembagian atau dalam hukum, tapi dalam berbagai hal. Ya, contoh ya adil itu apa? Ya, contoh adil itu apa? Ya, adil itu adalah kalau kita diperintahkan oleh Allah ya amar ma'ruf nahi mungkar, ya lakukanlah itu amar ma'rufnya. Ya, kita menyuruh kepada kebaikan, yang dilarang adalah keburukan. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau dia amar mungkar nahi ma'ruf namanya apa? Zalim. Ya. Atau dia menimbang, misalnya dia jualan, orang yang jualan. Ya, orang jualan itu nggak boleh curang, nggak boleh mengurangi timbangan, nggak boleh mengurangi timbangan. Nah kalau dia jualan kemudian dia mengurangi timbangan, namanya orang
zalim. Ya, kalau dia melakukannya dengan tepat, itu namanya adil. Jadi dia melakukan yang seharusnya memang dilakukan. Itu adil. Maka nanti dalam pembagian itu kadang orang menganggap adil itu harus sama. Tidak. Ya, adil itu tidak harus sama. Tadi loh, melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Ya, karena bisa juga ketika pembagian itu sama, bisa juga malah tidak adil. Nah itu, jadi menempatkan sesuatu, memberikan sesuatu yang seharusnya, itu namanya adil. Wal ihsan, jadi Allah itu memerintahkan kita berbuat adil dan ihsan. Tadi berbuat yang terbaik, melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Bisa dibayangkan ya, betapa Islam itu menganjurkan kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, disebut muhsinin. Nanti kita jelaskan di belakang tuh keutamaan-keutamaannya orang yang berbuat baik. Nah, siapa muhsinin itu? Orangnya disebut muhsinin. Orang itu disebut baik itu bagaimana? Orang baik itu yang bagaimana? Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an misalnya, tilka ayatul kitabil hakimi hudaw wa rahmatun, ya, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati yuqinun. Ya, kalau sebelumnya itu kita bahas ya tentang iman ihsan, iman Islam ihsan itu. Ya, orang itu bisa baik kalau dia mampu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, yakin bahwa Allah itu melihatnya, memperhatikannya. Ya, di sini dikatakan muhsin, orang yang berbuat kebaikan atau orang-orang yang baik itu adalah yang pertama orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi muhsin itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau ada orang tidak sholat kemudian dia melakukan kebaikan, boleh nggak disebut muhsin, Pak? Ya, termasuk tadi dia bukan orang adil. Karena seharusnya dia sholat, dia tidak sholat. Ya, jadi ini ya, alladzina yuqimunas sholat. Muhsin itu adalah orang yang menegakkan sholat. Sholatnya dijaga dengan baik. Ini kunci yang utama. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka itu menunaikan atau membayarkan zakat, ya sholat ya zakat. Ini kunci utamanya. Wa hum bil akhirati yuqinun, dan mereka itu yakin dengan akhirat. Yakin dengan akhirat itu ya iman itu. Ya al-iman al-yaqinu kulluhu. Ya, iman itu adalah keyakinan secara keseluruhan. Jadi orang yang muhsin itu adalah kriterianya orang yang menegakkan sholat, mau membayarkan zakat, dan dia yakin tentang akhiratnya. Ini disebutkan dalam surat Luqman ya, ayat 4. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan orang yang baik muhsin itu adalah orang yang menegakkan sholat. Maka kaitannya itu dengan ibadah tadi. Ya, ibadah. Jadi kuncinya orang baik itu adalah ibadah. Pertama ibadah. Maka dalam hadis yang sebelumnya itu kan ya tadi sudah kita sampaikan. Jadi ihsan itu adalah seakan-akan ketika kita beribadah kepada Allah itu kita melihat Allah. Nah, kuncinya di situ adalah ibadah ini. Nah, apa bentuk-bentuk ihsan itu? Di antaranya adalah yang pertama, al-ihsanu ma'allah. Ihsan ya, berbuat baik kepada Allah. Ya, bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah? Ya, bagaimana kita berbuat baik kepada Allah? Bahwa
manusia itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, ibadahnya dijaga, dia melakukan banyak kebaikan, ya, banyak berbuat baik, ya, itu diantara kuncinya adalah sebagaimana kita katakan tadi adalah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi ketika manusia itu mampu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, ya, jadi mampu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, seluruh aktivitasnya itu dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka manusia itu bisa berbuat ihsan kepada Allah. Dia hanya melakukan kebaikan-kebaikan saja, ya, terutama kewajiban-kewajibannya, kewajiban sholatnya, zakatnya, puasanya, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan kepada Allah. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ihsan ilal walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu apa? Berbuat baik. Nah, ini termasuk di dalam Al-Quran yang banyak disebut, diulang-ulang. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini di dalam Al-Quran banyak sekali diulang-ulang. Kalau tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, contoh ayat lainnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dengan redaksi yang berbeda. Oh, tadi adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam ayat ini disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah mewajibkan kepada kita, telah menentukan kepada kita, ya, agar kita itu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi yang perlu kita baiki itu yang kedua, setelah tadi ibadah kepada Allah, adalah orang tua. Kenapa begitu, Pak? Ridallah ridal walidain. Betul. Di antaranya juga karena yang menjadi sebab kita ada dalam kehidupan dunia itu adalah, ya, Allah dan orang tua. Kuncinya kan di situ. Yang menjadikan sebab kita ada dalam kehidupan dunia itu adalah Allah dan orang tua. Maka ini yang harus benar-benar dipegang, ya. Kuncinya di situ. Kehidupan itu kuncinya nggak jauh-jauh. Jadi kalau ada orang sudah menentang ketentuan Allah, syariat Allah, padahal Allah yang menciptakan dia dalam kehidupan dunia, ditentangnya, dibantahnya, bahkan dijelek-jelekan juga, ya. Orang tuanya ada Pak yang gitu. Allah lupa, orang tuanya disia-siakan, maka dia tidak akan beruntung dalam kehidupan dunia. Jadi dia ada dalam kehidupan dunia itu ya karena Allah dan orang tua. Maka yang itu diingatkan oleh Allah. Kewajiban kita pertama adalah kepada Allah, yang kedua adalah kepada orang tua. Seperti apapun kedua orang tua kita, ya, terkadang orang itu malah menyepelekan kedua orang tuanya. Kenapa disepelekan, Pak? Iya, ya, terkadang orang tuanya ada yang orang tuanya rese, dianggap rese gitu ya. Orang tuanya itu dianggap tidak baik dan sebagainya. Walaupun orang tua itu, bahkan kalaupun orang tuanya itu tidak beriman, kan tidak boleh, ya, nanti akan keburukan juga. Walaupun itu tidak beriman, ya, kita disuruh berbuat ihsan.
tadi berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun dia tidak beriman. Ya, jangan sampai sekali-kali berani kepada Allah dan orang tua. Maka ini yang harus senantiasa kita jaga, ya, ibadah kita kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu bagaimana caranya? Wa bil walidaini ihsana, di antaranya ya, jangan sampai ketika orang tua berbicara itu kita ya lebih tinggi di antaranya. Ini kan susah, Pak. Ya, berbuat baik kepada orang, wala taqul lahum uff, kalau dalam Al-Qur'an, janganlah kalian itu mengucapkan kepada orang tua. Itu kan menyepelekan. Ya, kadang kan mungkin orang tua itu kadang nggak sesuai dengan pendapat kita. Ya, bagaimana caranya? Ya sudah, dengerin aja. Orang tua ngomong apa, biarin aja. Kita dengerin aja, suka tidak suka. Ya. Ini yang kadang orang nggak betah gitu ya. Diceramai orang tuanya, dinasihati orang tuanya, terkadang malah ya, menganggapnya tadi dia lebih pintar daripada orang tuanya. Ya. Walaupun mungkin pemikirannya keliru dan sebagainya, jangan sampai tadi kita membantahnya atau menyakiti hatinya. Wala taqul lahum uff. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-ihsan ilal aqarib. Berbuat baik kepada kerabat, kepada Allah, kepada orang tua, kepada kerabat. Ya, kerabat itu ya yang masih ada hubungan keluarga dengan kita, ya, dengan saudara, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan sebagainya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian yang keempat adalah al-ihsan ilal jar. Berbuat baik kepada tetangganya. Ini terkadang malah tetangga itu, ya, kalau dekat dengan orang tua ya memang kalau di lingkungannya keluarga semua ya malah bagus. Terkadang kita seperti yang sekarang ini, misalnya kita tinggal di lain wilayah, daerah, jauh dengan keluarga, ya saudara kita itu tetangga itu, ya. Maka ini diantara kewajiban kita adalah al-ihsan ilal jar. Berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga itu yang paling dekat dengan kita, setelah rumah kita. Ya depannya, yang kirinya, yang kanannya, yang belakangnya. Ya, kalau kita ini paling tidak perhatikan tadi depan, kiri, kanan, belakang. Kalau kita ngasih sesuatu kepada tetangga, yang diutamakan yang mana, Pak? Lah iya, ya namanya. Harus muter dulu ya, Pak ya. Temboknya satu, tapi kalau kita mau ke rumahnya harus muter dulu ya. Nggak bisa ketuk-ketuk temboknya. Kalau lebih dekat ya sepakati aja. Temboknya kita lubang aja biar gampang. Bikin pintu, jendela gitu ya. Yang paling tidak tadi, kalau kita berbuat baik kepada tetangga itu yang lebih berhak kita baikin itu yang mana? Ya katakan oleh Nabi, yang paling dekat dengan kita pintu rumahnya. Ya kanan kiri kalau kita sekarang ya karena temboknya sama. Iya. Kalau depan rumah kan udah ada gang jalan itu ya. Ya. Kalau tetangga sebelah kan tinggal manggil aja lewat pagernya, dengeran. Ya, kita kalau berbuat baik ya pada yang tadi, yang pintunya lebih dekat dengan rumah kita. Ya kalau banyak, misalnya kan kadang bisa juga masak kita ngasih, tapi kalau dikasih sedikit-sedikit gak cukup, misalnya kan. Maka Nabi itu menganjurkan kalau masak sayur itu disuruh perbanyak kuahnya. Ya, kasih itu ya, masak satu ayam, walaupun cuma kuahnya yang banyak kan. Ya, tapi yang namanya tetangga itu dikasih itu seneng aja. Kenapa? Ya, ketika kita dikasih tetangga itu yang bernilai itu bukan barangnya, yang bernilai itu perhatiannya. Jadi ketika kita dikasih orang itu bukan kita lihat barangnya, ini pahamnya mungkin barangnya sepele,
Yang mahal itu bukan barangnya, yang mahal itu perhatiannya itu. Oh berarti tetangga saya masih ingat saya, perhatian sama saya, dia makan aja jadi kasih. Ya. Jadi kalau kita dikasih apapun itu terima kasih, ya, ya itu menyenangkan orang yang memberi. Jangan menolak atau jangan sampai melecehkannya, ngasih orang kok cuman air doang. Ya, iya kan? Ya, sampai begitu. Terima kasih. Karena yang mahal itu yang perlu kita ingat. Bukan barangnya yang penting, perhatiannya itu yang mahal itu. Ya, jadi jangan dilihat nilai barangnya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Maka sebaiknya dia berbuat baik kepada saudara tetangganya. Bahkan termasuk yang diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu apa? Yusini bil jar, kata Rasulullah. Malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku ya dengan tetangga itu. Artinya disuruh berbuat baik kepada tetangga. Isya jam berapa? 1 menit lagi. Ya enggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihsan ilal fuqara, berbuat baik kepada orang-orang fakir. Nah, beda fakir dengan miskin apa? Ya, fakir itu di bawahnya miskin ya. Kalau miskin itu dia punya pekerjaan, punya pendapatan, tapi tidak mencukupi kebutuhan. Nah, kalau fakir ini di bawahnya. Bisa juga dia adalah malah pengangguran. Tidak bekerja, banyak pengeluaran. Nah ini ya, maka itu yang termasuk yang paling buruk ya. Sampai Nabi itu berdoa dan meminta supaya dijauhkan dari kefakiran. Kalau miskin mungkin, tapi kalau fakir, nah ini ya. Karena fakir itu di bawah kemiskinan. Katal fakru ayyakuna kufron. Ini saya singkat aja. Al-ihsan ilal yatama wal masakin, berbuat baik kepada yatim dan orang miskin. Kalau tadi fuqara, nah yatim dan miskin. Ya, sampai dikatakan oleh Rasulullah, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadzana. Saya nanti dengan orang yang menyantuni anak yatim itu adalah seperti ini. Berbuat baik tadi ihsan kepada ya, yatim dan miskin. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihsan ilan nafsi, berbuat baik kepada diri sendiri. Ada pak orang yang tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri? Ini terkadang orang itu mengabaikan kalau dirinya. Ya, ada orang yang mengabaikan kebaikan dirinya. Dia mengutamakan kebaikan orang lain, tapi mengabaikan kebaikan dirinya. Ya kita juga harus berbuat baik kepada diri kita juga. Ya, jangan sampai kalau kamu ini jangan, ya. Kalau saya nggak apa-apa, jangan saya begitu ya. Ya. Jadi orang Islam itu dia harus berbuat baik kepada dirinya. Apa contohnya Pak berbuat baik kepada dirinya? Ada orang-orang yang menganiaya dirinya? Ya ada, termasuk orang-orang yang mengkonsumsi bahan-bahan yang berbahaya itu, narkoba, ya, apalagi Pak, ya, termasuk merokok itu membahayakan diri apa tidak? Itu termasuk berbuat baik kepada dirinya apa termasuk ya apapun jangan sampai membahayakan diri sendiri. Iya. Itu termasuk merugikan dirinya sendiri apa enggak? Itu lebih berbahaya loh Pak. Ya merugikan kantong ya. Sampai ada yang kadang untuk beli rokok itu sekarang berapa Pak satu bungkus itu sehari? Ya. Ada 50.000 Pak? Ada?
Kalau yang bisa jawab berarti udah biasa beli rokok ya. Yang bisa beli rokok Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik itu sebenarnya adalah kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jangan sampai tadi membahayakan diri. Ya, walaupun diri kita sendiri harus kita berbuat baik. Ya, kalau orang yang menjahati kita itu lebih mending. Karena nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah orang yang menjahati kita. Tapi kalau kita zalim kepada diri sendiri, merusak diri sendiri, menganiaya diri sendiri, itu berat di hadapan Allah. Nah, termasuk orang yang bunuh diri itu kan dosanya berat. Bunuh diri itu berat dosa. Kalau dibunuh orang masih mending, ada yang tanggung jawab nanti di akhirat. Ya, tapi kalau membunuh dirinya sendiri, ya termasuk tadi mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya. Kalau contohkan tadi rokok misalnya. Ada yang mengatakan rokok itu mah ya kalau bahaya rokok itu mah cuma sakit paru-paru. Orang yang tidak merokok malah sakitnya rupa-rupa gitu ya. Malah banyak penyakitnya. Ya tapi kalau misalnya ya diidentifikasi oleh dokter bahwa dia sakit ini adalah gara-gara rokok sampai dia meninggal dunia, kira-kira itu termasuk zalim pada dirinya sendiri apa tidak? Itu tanggung jawabnya berat Pak di akhirat. Ya, yang termasuk merusak dirinya sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dalam Al-Qur'an melarang kita, dan janganlah kalian itu menceburkan diri kalian itu kepada kehancuran. Ya, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu ya mengasihi kita. Allah mengasihi kita tapi kita tidak. Al-ihsan fil qaul, juga kita dalam berucap itu juga harus baik. Ucapan orang Islam itu harus baik. Bukan perkataan-perkataan yang tidak baik itu bukan ucapan orang Islam. Orang Islam itu harus hanya mengatakan yang baik saja. Wa qulu linnasi husna, dan berucaplah kepada orang lain itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, kalau Islam ya menganjurkan kita untuk berucap yang baik. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ya termasuk media sosial itu jangan sampai dengan ya ucapannya dimasukkan apa itu Pak, YouTube, Instagram, ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, sementara ucapan yang baik malah tidak dimasukkan. Nah, ini kan kebalik gitu ya, akhirnya ramai terus ini hal-hal yang tidak baik yang dibahas. Al-ihsan fil amal, di dalam kita bekerja juga harus baik. Nah, ini diantara contoh-contoh. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ketika salah seorang di antara kalian itu bekerja melakukan sesuatu ayyutqinahu, dilakukan dengan cara yang profesional. Jadi kerjanya kerja profesional. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, silakan. Ada? Cukup Pak ya? Cukup ya? Udah masuk Isya ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.